Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Ibni Karimah, dengan NIM 230101901110, dan dua rekan saya yaitu Mas Haidir Chandra dengan NIM 230101901112 dan Mas Muhammad Ilham Zaki Sufi dengan NIM 230101901118. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum monogami, poligami, dan perceraian. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu monogami. Pengertian monogami dan hukum monogami dalam Islam. Monogami berasal dari bahasa Latin monogamia, yaitu paduan kata dari bahasa Yunani monodon yang berasal dari monos dan gami. Kata monos berarti tunggal dan gamos yang berarti perkawinan. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami karena di dalamnya terdapat semangat yang eksklusif dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta, dan pelayanan seksual pasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Atas dasar ini, sebagian ulama mengatakan asas perkawinan dalam Islam adalah monogami karena bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuknya tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah. Kemudian hukum monogami di Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya pada asasnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh menikahi seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berdasarkan bunyi pasal tadi, pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah berasaskan monogami. Meskipun menganut asas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang ketentuan dan syarat poligami yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan hukum perkawinan di Indonesia condong ke negara Arab Saudi yang membolehkan poligami tapi dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Di sini saya akan melanjutkan yang poin B, yaitu tentang poligami. Pengertian poligami. Dalam bahasa Arab, poligami disebut ta'did zaujah atau bilangan pasangan. Kata poligami itu tersendiri berasal dari kata poli yang artinya banyak, sedangkan kami artinya istri. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus atau polis yang berarti banyak, dan gamin atau gamos yang berarti kawin. Jadi poligami adalah kawin banyak atau suami istri banyak, atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Kemudian hukum poligami dalam Islam. Hukumnya yaitu mubah, dalam arti selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri tersebut. Pada dasarnya poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan terhadap istri. Islam memperbolehkan poligami, bahkan 2, 3, sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka semua, yaitu adil dalam melayani istri seperti menafkahinya, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, dan hal-hal lainnya yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukuplah satu saja. Seperti firman Allah dalam surat Quran An-Nisa ayat 3. Mungkin dapat dicari ya sendiri. Kemudian saya jelaskan artinya. Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadapnya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dolim. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa menikahlah 2, 3, atau 4 jika kamu bisa berbuat adil. Tapi ketika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu saja. Kemudian hukum poligami dalam Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan atas izin pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan sebagai istri. Seperti istri mungkin cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mandul. Dan dengan syarat tersebut salah satunya itu mendapatkan izin dari istri terdahulunya.
kemudian mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil. Poin yang selanjutnya yaitu poin C, perceraian. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Secara bahasa adalah melepaskan tali. Sedangkan secara istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita, suami istri maksudnya. Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak yang mengandung arti pelepasan atau pelepasan suami istri terhadap istrinya. Dalam fikih Islam perceraian atau talak berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka pembinaan rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam bukan dilarang, cuman Allah sangat membenci. Karena ini perceraian adalah suatu hal terakhir, jalan terakhir dari hubungan suami istri. Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang pada intinya talak adalah suatu hal yang dibenci Allah bila dilakukan dengan alasan tidak dibenarkan oleh agama. Dan fenomena saat ini banyak orang yang karena perkara kecil hubungan suami istri jadi renggang dan sedikit-sedikit minta cerai, itu sangat tidak dianjurkan.